Beginilah kondisi Tosan pasca pengeroyokan pada Sabtu pagi 26 September 2015 lalu. Kini, Tosan terbaring di ruang isolasi Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Tosan masih dalam kondisi kritis akibat luka penganiayaan yang cukup parah. Ya di lambung yang ada luka pecah atau luka itu di lambung perlukaan, dan ada beberapa memar-memar di dindingnya, tapi itu tidak seberapa mengkhawatirkan. Selama perawatan, Tosan ditemani oleh istri dan rekannya dari Aliansi Jurnalis Anti Tambang. Kedua orang dekatnya inilah yang menemani Tosan secara bergantian selama berada di rumah sakit. Tosan adalah korban dan saksi kunci kasus penganiayaan yang menyebabkan tewasnya aktivis tambang Salim Kancil. Status inilah yang menyebabkan istri Tosan sangat cemas dengan kondisi keluarganya di masa depan. Ya, keadaan kritis sekarang masih kritis ya? Iya. Takut saya. Ibu masih takut? Nanti keluar dari penjara masih ngancam saya. Takut dikeroyok lagi gitu. Ibu masih trauma ya? Iya. Ibu melihat saat itu, Bu? Iya. Melihat dengan mata kepala Iya. sendiri? Iya. Butuh perlindungan hukum saya. Ya, baik, kembali di Talk to News pemirsa, kita langsung saja. Bang Haris, kalau Anda melihatnya kasus ini seperti apa? Ini ada pembiaran oleh negara, ada pembiaran juga ketika laporan pertama yang tidak ditanggapi begitu oleh pihak kepolisian. Dari tanggapan Anda bagaimana? Ada dua aspek ya. Pertama, kalau soal praktek pertambangan, Ya. Skala kecil galian C, itu dampaknya memang banyak, tidak hanya soal kayak kasus di Lumajang ini. Ada banyak yang menciptakan satu kerusakan lingkungan, Ya. dampaknya buruk. Jadi dari sisi yang itu. Dari sisi yang lain soal bagaimana relasi dengan negara seperti Pemda, polisi, saya pikir kasus-kasus seperti ini di NTB, di Sulawesi, di Maluku Utara, saya pikir memang banyak aktor-aktor keamanan seperti polisi, tentara, ataupun Pemda memang justru menjadi backing atau terlibat di level-level praktek di lapangan itu. 2 jam dari Jakarta di Rumpin itu kalau kita lihat sana, wah itu udah jadi danau. Di sana itu angkatan udara yang mendominasi akses terhadap pasir juga. Ya. Jadi memang praktek-praktek ini banyak dilaporkan sering. Jadi kalau tanya ke Komnas HAM, datanya berapa? Oh banyak. Tapi yang sukses berapa saya nggak tahu. Nanti tanya aja sama bosnya nih. Nah kalau polisi juga begitu. Ini kan kayak kasus-kasus kayak begini hiruk pikuknya seminggu 2 minggu. Anggota DPR 10 orang berangkat, 7 orang berangkat. Dulu saya kasus Sape penembakan. Saya ke lapangan, saya kerja sama teman-teman wartawan, door to door, saya ketemu korban. Di lapangan anggota DPR sama Komnas HAM, wah di masjid gagah berani pakai mikrofon. Ada ambulan tapi ada orang yang ditembak, udah sesak-sesak ambulannya nggak dipakai ke sana. Kita tanya Komnas HAM, kenapa nggak disuruh? Saya udah bilang sama supirnya. Menurut saya kan bukan begitu. Supir kan nggak tahu harus dibawa kemana dan lain-lain. Ya. Jadi memang sama di Indonesia ini theater of pain-nya itu keren. Kuat. Jadi ada peristiwa berangkat semua rame di media dan lain-lain. Ini ajang untuk menunjukkan kerja. Tetapi setelah dari situ apa yang selesai tidak ada. Udah sering kan kasus kita lempar ke Komisi 3 dari bukan yang periode sekarang aja Pak ya, dari sebelum-sebelumnya kasusnya begitu. Polisi juga begitu, kita laporkan wah cepat buka pintu, dialog dan lain-lain, tapi juga nggak jelas. Jadi benar ya proses pembiaran? Jadi proses pembiaran itu ketika mencegah supaya tidak terjadi, dan ketika sudah terjadi pun nanti itu kira kurang lebih nihil. Kasus seperti Tosan gitu. Ya. Sudah heboh, presiden sudah bicara, yang nanggung biaya rumah sakitnya siapa? Untung LPSK udah dilaporkan tadi sama teman-teman Walhi, Jatam, Kontras sudah dilaporkan. Akhirnya LPSK tanggap lah lebih cepat. Tapi tidak ada yang birokrasi nggak bisa merespon, mekanisme hukum tidak bisa merespon.
Nah kasus-kasus ini kenapa berulang terus ya karena ini tadi saya gambarkan. Oke. Semua hanya Baik. jadikan teater, tapi tidak ada yang bermakna menyelesaikan ini semua. Kasus seperti di Lumajang, polisi pun menurut saya patut diduga karena ini kan kasusnya 200 truk lebih per hari Baik. di depan mata. Jadi patut diduga memang Kades polisi itu memang jadi Terlibat pilar begitu. utama Baik. praktek. Saya langsung ini. geser ke Pak Harsono. Saya terlebih dahulu ya. Pak, polisi terlibat loh Pak di beberapa daerah. Informasinya seperti itu. Ada yang membackingi begitu bahasanya. Iya. Gimana Pak? Ya, kan tadi saya sampaikan di depan. Proses ini kan sedang berjalan, ya toh? Tim investigasi sedang berjalan. Jadi bukan berbicara 1 minggu ini selesai, tidak. Tuntas. Harus dituntaskan. Kalau ada yang terlibat dari kepolisian? Lah, apa gunanya tim ini turun kalau mereka beliau tidak menuntaskan? Tentu proses akan berjalan. Oke. Kita bisa monitor kok nanti. Bisa pantau terbuka itu. Semuanya bisa tahu, oh iya ada seharusnya dia melakukan ini. Tetapi dia sudah melakukan ini, tapi kurang maksimal. Seharusnya dia melakukan sesuatu, tetapi tidak melakukan sesuatu. Akan muncul kelasnya atau stratanya mereka ada di mana. Oke, berarti tidak bisa dipungkiri juga ya kalau memang nanti terlibat dari kepolisian. Kalau memang nanti, tadi saya bilang, investigasi sedang dilaksanakan. Kita tunggu. Kalau misalnya minggu depan mudah-mudahan sudah ada yang dilaporkan, dilaporkan ini hasilnya, ya karena kita bisa. Oke, semoga tidak ada yang ditutupi nanti ya ketika ada Insya hasil Allah gitu ya tidak dari ada. kepolisian. Tidak ada. Baik, dari Komnas HAM, kalau boleh tahu sebenarnya ini kalau tadi Bang Haris juga mengatakan Komnas HAM lebih tahu nih datanya seberapa banyak sebenarnya kasus seperti ini yang ada di Indonesia. Kalau boleh dibagikan informasinya kepada kami. Kasus yang masuk pengaduan ke Komnas HAM itu tiap tahun sekitar 5.000-an. 5.000 kasus. 5.000 kasus ya satu Ya. tahun ya, sekitar 5.000-an. Data yang memang paling banyak ini terkait dengan konflik sumber daya alam, konflik agraria, dan aktor yang paling banyak diadukan itu polisi, Pemda, pejabat daerah, sama perusahaan. Dan jadi ini adalah yang kesekian kalinya saya kira yang menempati urutan terbesar ya dalam pengaduan-pengaduan di Komnas HAM, dan itu trennya memang semakin meningkat. Jadi Komnas HAM juga melihat selain kepala desa juga ada aktor lain begitu yang terlibat di sini ya? Ya sangat patut diduga karena di dalam pengaduan yang masuk ke Komnas HAM kemarin hari Senin, beberapa kawan-kawan LSM juga pendamping juga ikut. Sebelumnya saya juga langsung mendapatkan informasi dari kawan-kawan di Lumajang. Itu kasus ini patut diduga bukan kriminal biasa, tetapi ada keterlibatan aparat negara. Dasarnya apa? Ya sudah jelas kan tadi kepala desa. Kepala desa itu kan institusi paling bawah dari seluruh instrumen aparatur negara, itu sudah jelas. Cuman kan bagaimana seorang kepala desa bisa melakukan sebuah tindakan kejam yang sangat sistematis seperti itu dan secara vulgar dipertontonkan kepada warganya, sementara dia melakukan praktek penambangan yang tadi juga ada yang menyatakan liar dan itu berjalan selama puluhan tahun, dibiarkan, tentu saja dia tidak bisa dianggap sendirian. Tentu ada backupnya, apakah kepolisian, apakah TNI, apakah bupati, kecamat. Nah ini yang harus diusut. Gitu. Oke, baik. Unsur sistematisnya ini harus dilihat. Nah oleh karena itu Komnas HAM sebetulnya melihat ini bukan hanya pada dimensi kriminal biasa saja. Kalau soal kriminal biasa silakan diteruskan saja sama Berapa kasus yang kepolisian. pernah selesai begitu berdasarkan laporan dari Komnas HAM? Nah, kalau kasus seperti ini? Kasus selesai yang menyelesaikan kan bukan Komnas HAM. Komnas HAM memberikan rekomendasi. Nah, seringkali rekomendasi. Dari rekomendasi yang ada diterima, yang bisa diselesaikan, ada yang tidak gitu. Ya kalau kita dari seluruh data yang kita selesaikan, rata-rata yang bisa kita selesaikan sekitar 10-15% dari seluruh pengaduan gitu. Nah, itu sangat kecil sekali karena rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM itu seringkali juga tidak digubris gitu. Dan tidak digubris itu juga tidak ada digubris oleh kepolisian. Kepolisian ya pihak-pihak yang kita kasih rekomendasi gitu. Nah kalau yang ini menurut saya dimensinya saya kira bukan sekedar soal rekomendasi. Kami sudah membicarakan dengan teman-teman di Komnas HAM untuk segera dikaji ke dalam
tim kajian sebelum diangkat ke penyelidikan Oke. pelanggaran HAM yang berat. Ya. Itu artinya bukan sekedar soal orang per orang, tapi institusi ikut berperan Oke. besar di balik itu. Ini Baik. yang menurut saya harus dilihat. Ya, baik. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi bagaimana sebenarnya pengawalan terhadap kasus ini. Kalau memang dikatakan sebelumnya banyak kasus yang memang tidak terselesaikan begitu, apakah memang DPR ini juga sebagai ajang untuk menunjukkan bahwa DPR ini ada begitu ya, keterlibatan negara. Kalau memang dinyatakan tidak ada, tapi DPR sebenarnya ada. Kita bahas lebih lanjut pemirsa di Talk 2 News. Jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi.